Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delsi Permatasari, NIM 501402626. Saat ini saya akan membahas tokoh kaum Pitagoras sebagai salah satu tugas untuk mata kuliah sejarah dan filsafat matematika. Adapun topik yang akan kita bahas pada saat ini ada dua. Yang pertama yaitu tokoh dari kaum Pitagoras yang membahas konsep matematika. Dan yang kedua yaitu kontribusi dari tiap-tiap tokoh-tokoh tersebut. Mengapa kaum Pitagoras ini penting untuk dibahas dalam pembelajaran kita? Ya, karena mereka memiliki banyak kontribusi dalam matematika, astronomi, geometri, musik, filsafat, bahkan mereka juga memperkenalkan gagasan kebebasan dan kemerdekaan ke dunia politik. Tokoh pertama yang akan kita lihat adalah Pitagoras. Pitagoras adalah tokoh Yunani yang terkenal dalam matematika dan filsafat. Dan juga perintis aliran Pitagoreanisme. Ia dikenal karena teorema Pitagoras, yaitu rumus untuk menghitung panjang hipotenusa segitiga siku-siku. Pitagoras banyak menyebarkan ajarannya di sekolah miliknya sendiri yang berdiri di Kroton, Italia Selatan. Sekolah ini cepat menyebar, bahkan menjadi inti kultus matematika agama yang sangat berkembang. Seiring berkembangnya ilmu matematika, para pengikut Pitagoras menjadikan ajarannya sebagai kepercayaan atau agama. Adapun kontribusi dari Pitagoras yaitu yang pertama menemukan teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Yang kedua menemukan penyetelan Pitagoras dan yang ketiga menemukan teori proporsi. Tokoh kedua yang akan kita lihat adalah Philolaus. Philolaus adalah seorang filsuf yang termasuk ke dalam mesbab Pitagoras. Selain sebagai filsuf, ia juga dikenal sebagai dokter dan juga penulis. Philolaus ini adalah pengikut filsuf Pitagoras dari Samos. Ia dianggap sebagai salah satu dari 3 tokoh yang paling menonjol dalam tradisi Pitagoras. Ia menulis satu buku yaitu On Nature yang mungkin merupakan buku pertama yang ditulis oleh seorang Pitagoras. Adapun kontribusi dari Philolaus yaitu yang pertama mengajukan teori medis yang menghubungkan kelahiran manusia dengan kelahiran kosmos. Yang kedua membangun hierarki kemampuan psikis yang membedakan manusia dari hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, mencoba menjelaskan keragaman dan kesatuan kosmos. Yang keempat, membahas bagaimana massa alam semesta berinteraksi. Yang kelima, menciptakan istilah harmoni, gaya pengikat yang memungkinkan massa terbentuk. Yang keenam, mengajukan gagasan bahwa struktur kosmos terdiri dari apheira yang tak terbatas dan praenanta yang membatasi. Dan yang terakhir, membangun sistem astronomi Pitagoras. Tokoh ketiga yang kita lihat adalah Hippasos. Hippasos dari Metapontum adalah seorang filsuf penganut aliran Pitagoras. Ia termasuk ke dalam golongan filsuf dari aliran Pitagoras tua.
yakni sebelum sekolah dari aliran Pitagoras di Kroton ditutup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kontribusi Hippasos yaitu yang pertama membuktikan bahwa akar kuadrat dari 2 adalah bilangan irasional. Yang kedua, memperluas bukti bahwa semua akar kuadrat dari angka yang bukan kuadrat sempurna adalah bilangan irasional. Dan yang ketiga, menjadi pemimpin kelompok matematikoi dalam aliran Pitagoras tua. Jadi, pada saat aliran Pitagoras terpecah menjadi 2 kelompok, Hippasus menjadi pemimpin kelompok matematikoi. Kelompok yang satu adalah kelompok akusmatikoi, melihat perlunya menaati semua peraturan aliran Pitagoras dengan seksama. Sedangkan kelompok yang dipimpin oleh Hippasos, yaitu kelompok matematikoi, mengutamakan pengajaran ilmu pengetahuan. Tokoh yang keempat adalah Alcmeon. Alcmeon adalah seorang filsuf yang termasuk ke dalam mazhab Pitagoras. Ia adalah murid dari Pitagoras. Dia adalah filsuf pertama dari mazhab tersebut yang mengeluarkan karya dalam bidang ilmu alam. Selain sebagai filsuf, ia juga dikenal sebagai dokter. Alcmeon banyak berkarya di bidang pengobatan dan juga di bidang ilmu alam. Ia juga dikenal sebagai fisiologis pertama. Adapun kontribusi Alcmeon, yaitu yang pertama, Alcmeon sebagai filsuf adalah yang pertama dari mazhab Pitagoras yang menghasilkan karya dalam ilmu alam. Sebagai dokter, Alcmeon banyak berkarya di bidang pengobatan, dan sebagai fisiologis, Alcmeon dikenal sebagai fisiologis pertama. Tokoh yang kelima adalah Archytas. Archytas adalah seorang filsuf, matematikawan, astronom, negarawan, dan pakar strategi Yunani kuno. Ia adalah ilmuwan dari mazhab Pitagorean dan dikenal karena menjadi pendiri mekanika matematika. Adapun kontribusi Archytas, yaitu yang pertama mendirikan mekanika matematika, yang kedua memberikan penjelasan matematis tentang tangga nada musik, yang ketiga mengembangkan argumen terkenal untuk ketidakterbatasan alam semesta, yang keempat menerapkan teori proporsi pada musik harmoni, yang kelima mendefinisikan interval nada dalam tangga nada enharmonik, yang keenam menunjukkan bahwa tinggi nada terkait dengan gerakan udara yang bergetar, dan yang terakhir mengembangkan argumen untuk logistik sebagai ilmu utama. Itulah beberapa tokoh dari kaum Pitagoras beserta dengan kontribusinya masing-masing yang dapat kami bahas pada kesempatan ini. Yang menjadi kesimpulan bagi kita semua yaitu bahwa kaum Pitagoras memberikan pengaruh besar dalam matematika, termasuk penemuan teorema Pitagoras, bilangan irasional, dan hubungan antara musik dan bilangan. Pembuktian dari kaum Pitagoras masih digunakan dan menjadi dasar pengembangan matematika modern. Saran dan kritikan dari teman-teman, bahkan dari Bapak dosen, sangat kami harapkan. Demikianlah pemaparan yang dapat kami berikan. Terima kasih.